sejarah Islam ini benar-benar seperti roller coaster. Roller coaster itu yang naik turun naik itu kalau di tempat-tempat hiburan. Kita itu sejarahnya itu kalau mau berbicara tentang darahnya berlapis-lapis. Sampai yang namanya Yerusalem itu, perang di dalam Islam, baik di Yerusalem atau Baitul Maqdis yang kita kenal itu juga berdarah-darah. Dunia khilafah yang hari ini dijual oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu penuh dengan darah dan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saya sering mengungkap tentang ini dan saya juga diserang oleh saudara-saudara saya sendiri. Ngapain kamu cerita itu? Ya saya cerita itu supaya kita tidak niru hari ini. Padahal saya itu membacakan kitab-kitab tarikh. Kalau mau protes saya, ya seharusnya protes juga itu kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mas'udi, termasuk Tarikh At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Khaldun, apalagi Imam As-Suyuti, Tarikhul Khulafa. Mungkin ada yang sudah baca. Tarikhul Khulafa itu betul-betul menceritakan tentang tragedi semua. Bahkan ketika saya menceritakan soal terbunuhnya Sayyidina Utsman, bahwa yang membunuh itu melibatkan putranya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu, saya diprotes. Loh, ini sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati seluruh zuriyah Allahyarham Mbah Yai Ahmad Badawi. Yang saya hormati seluruh aktivis siapapun yang ikut membesarkan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Sugihan Cilacap. Anak-anakku, para masyayikh, saya koreksi, saya bukan Gus. Saya biasanya dipanggil Cak Islah. Yang kedua, saya bukan Ustadz. Saya orang biasa saja. Bohong. Enggak. Memang kebetulan kakek saya itu salah satu santri Syekhona Khalil yang pernah mondok bareng dengan Mbah Yai As'ad Sukorjo di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Demangan, tempat yang sama tempat Mbah Yai Hashim As'ari menimba ilmu. Itu kakek saya. Bapak saya orang biasa, cuma ahli thariqah bersama tidak perlu saya sebutkan, tapi menjadi santrinya Mbah Yai Usman Jatipurwo yang sekarang menjadi Al-Khidmah. Jadi ya itu saja. Dan saya bukan Gus, nggak usah dipanggil Gus juga. Berat manggulnya jadi Gus itu. Takutnya nanti malah goblok-goblokin orang. Anak-anakku sekalian, saya pernah menjadi seperti kalian. Saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil juga. Saya berangkat dari orang melarat juga. Tapi kalian mungkin mudah-mudahan bukan melarat. Tapi kalau saya betul-betul melarat. Saya itu sekolah SD sekaligus ibtidaiyah itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker. Nyeker itu apa bahasa sini? Nyeker sama. Jadi baju seragam SD termasuk ibtidaiyah itu juga hasil donasi baju-baju bekas dari Surabaya. Jadi orang-orang Madura yang merantau ke Surabaya itu bawa baju bekas terus dibagikan. Nah itu yang kita pakai. Makanya saya itu termasuk stunting, nggak bisa tinggi karena kurang gizi dulu. Orang banyak bilang, oh ini di TV kayaknya tinggi sekali. Enggak, ternyata memang pendek. Nah itu sama, saya sama seperti kalian. Cuma memang
kebetulan karena kakek saya itu kiai gitu, saya sebelum masuk SD umur 5 tahun sudah belajar Ad-Jurumiyah, Ibnu Ajurrum. Sudah diminta untuk menghafal Alfiyah itu sampai kabur-kaburan itu. Dan alhamdulillah sebelum masuk SD saya sudah bisa baca tulis, dan alhamdulillah juga sebelum masuk SD saya sudah belajar tajwid. Artinya semangat untuk mencari ilmu itu seharusnya memang terbentuk dari kita. Sehingga alhamdulillah saya mondok, modal dasarnya sudah ada. Ya terutama soal nahwu shorof sudah ada modal itu. Dan kemudian saya kuliah di Jakarta. Setelah itu alhamdulillah saya bisa sekolah di Amerika. Itu untuk penyemangat kalian. Loh, kok ke Amerika, kok nggak ke Timur Tengah? Padahal saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika. Kok sekolahnya ke sana, kok bukan ke Timur Tengah? Adik-adik sekalian, karena saya belajar tentang sejarah Islam, saya akan memberikan banyak tentang hal-hal sejarah di dalam Islam. Terutama ya mungkin mohon izin, mungkin di sini ada yang belajar kitab-kitab tarikh. Kitab-kitab tarikh itu banyak sekali. Ada At-Tabari, ada Imam As-Suyuti, ada Al-Mas'udi, Ibnu Khaldun, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Athir, macam-macam. Bahkan dari kitab-kitab sejarah ini lalu kemudian dibahas di Amerika, komparasi itu dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran orang non-Islam yang berusaha mengupas itu semua. Ada namanya Profesor Dr. William Montgomery Ward. Nah, ini adalah buku sejarah tentang Rasulullah pertama yang dibuat oleh seorang pastor beragama Katolik dari Skotlandia, dari universitas tertua di Skotlandia namanya University of Edinburgh di Skotlandia. Nah kebetulan anak saya perempuan itu sekarang sedang belajar di sana. Nah anak-anakku yang perempuan harus bisa mencari ilmu sejauh mungkin. Yang penting keislaman, keimanan dan akhlak Islamnya tetap dijaga. Anak saya meskipun sekolah di Skotlandia, alhamdulillah saya suruh, kan kemarin itu ketika berangkat ke Skotlandia itu lagi ada kerusuhan anti-Islam sedang tinggi-tingginya. Saya bilang ke anak saya, nak, kalau kamu tiba-tiba ketemu kerusuhan dan itu membahayakan nyawa kamu copot aja hijabnya, nggak apa-apa, berpura-pura. Alhamdulillah anak saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, dia bilang. Kalaupun saya menjadi korban kerusuhan dalam keadaan berhijab kan luar biasa katanya. Nah itu adalah, makasih. Nah ini saya bukan ingin menganggap bahwa anak saya hebat, tapi paling tidak ghiroh keislaman itu harus terus dijaga. Karena apa? Terutama yang perempuan nih. Ada salah seorang profesor ahli fikih satu-satunya perempuan. Ini saya udah mau ngegas nih supaya kalian termotivasi. Ada seorang profesor satu-satunya, dianggap satu-satunya. Dia orang Libanon, warga negara Libanon. Dia itu penghafal Quran 30 juz beserta seluruh analisisnya, tahlilinya. Dalam Islam itu proses analisis itu namanya metodologi tahlili. Mengatakan bahwa salah satu krisis dari Islam itu hari ini tidak adanya ahli fikih perempuan yang mumpuni. Sehingga apa? Perempuan-perempuan hari ini menjalankan produk-produk fikih yang dibahas oleh laki-laki, yang direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki juga. Nah, masalahnya kalau kalian ini tidak punya ahli fikih yang bisa mewakili kalangan kalian, ini kan bahaya.
Sementara kalian, anak-anakku yang kalangan perempuan ini, harus berdaya lewat pemahaman-pemahaman fikih yang akademis. Itu penting. Supaya apa? Supaya kalian tidak menjadi korban buaya-buaya darat ini. Kitab yang namanya Adzabul Mar'ah itu ada 38 kitab dengan judul yang sama, ditulis oleh laki-laki semua. Padahal kitab itu membahas soal adabnya perempuan. Suatu saat harus ada Adzabul Mar'ah itu, adab tentang perempuan yang ditulis oleh kalangan perempuan juga. Makanya di kalangan Wahabi, terutama di Saudi, kalangan perempuanlah yang banyak sekali itu menjadi murtad. Karena apa? Orang-orang Wahabi membatasi ruang geraknya perempuan. Ada namanya Rana Ahmad. Dia akhirnya gara-gara ajaran agama yang terlalu menindas terhadap perempuan, akhirnya dia tidak percaya agama dan bahkan tidak percaya dengan adanya Allah. Rana Ahmad ini anak muda Saudi. Gara-gara dia dilarang untuk naik sepeda oleh keluarganya setelah dia haid, lalu dia mengatakan begini, menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan saya. Kenapa Allah tidak berpihak kepada perempuan sehingga saya setelah dewasa pun tidak boleh naik sepeda atas nama ajaran agama? Sehingga produk-produk seperti ini yang dijejalkan oleh orang-orang Wahabi di Saudi, sehingga apa? Perempuan itu memberontaknya mending lewat hukum-hukum fikih menurut pemahaman mereka, tapi justru akhirnya tidak percaya kepada agama dan tidak percaya adanya Allah, karena Allah dianggap tidak adil kepada kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad sekarang kabur dari Saudi dan ada di Jerman. Ada Rahaf Al-Kunun namanya, dia kabur ke Kanada karena menjadi seorang ateis. Ateis itu nggak percaya adanya Allah. Di Saudi itu dipenggal lehernya sehingga dia memilih kabur meninggalkan keluarganya. Karena apa? Karena produk-produk fikih itu dianggap tidak ada yang membela kalangan perempuan. Padahal, nah ini anak-anakku yang perempuan, ini biar saya urusin dulu yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan ini. Padahal khutbah terakhirnya Kanjeng Nabi dalam Haji Wada adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Bagaimana perempuan itu harus diberdayakan, bagaimana perempuan itu harus dihormati, bagaimana perempuan itu derajatnya harus ditinggikan. Ini adalah khutbah terakhirnya Rasulullah. Tapi belakangan ini banyak sekali perempuan-perempuan itu atas nama penghormatan tapi kemudian diintimidasi dan dikurung. Sehingga pada akhirnya apa? Perempuan ini tidak berdaya dan seolah-olah menjadi warga kelas 2. Kalian memang punya satu hal yang harus dijaga, aurat misalnya. Itu adalah kehormatan kalian. Nah ini yang harus dijaga. Akhlak iya, adab iya. Tahu bedanya akhlak dengan adab? Tahu? Saya terangkan. Adab itu adalah menyangkut perilaku kita terhadap kita. Akhlak menyangkut kita terhadap orang lain. Adab ketika kita di dalam kamar mandi, ya itu kan menyangkut kita dengan kita di dalam kamar mandi. Tapi ketika menyangkut orang lain itu namanya akhlak. Nah ini yang harus kalian jaga anak-anakku. Kalian harus menjadi ahli-ahli fikih yang akan membela kalangan kalian. Karena kalian menjadi perempuan ini bukan kehendaknya kalian, ini juga kehendaknya Allah. Maka kalian harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan bahwa kalian ini juga adalah makhluk ciptaan Allah, bukan warga kelas 2, tapi juga setara dalam hal hubungan-hubungan ubudiyah maupun amaliyahnya. Ya, penting itu. Di Saudi itu gara-gara korban dari fikih-fikih buaya darat ini, ya di Saudi, kita bicara di Saudi bukan di sini. Mohon kalau di sini ada yang merasa ya jangan tersinggung. Di Saudi itu bahkan hukum mengikat perempuan yang tidak terima kalau suaminya kawin lagi dia akan masuk neraka. Ini produk buaya darat ini. Kalian harus bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Kalau memang kalian terima ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Tapi kalau kalian hatinya berontak lalu membuat kalian menjadi kufur, ya kalian harus ngomong sama suaminya. Nah, ini adalah pemberdayaan fikih yang dituntut oleh Profesor Dr. Azizatul Hibri. Saya itu penikmatnya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Di YouTube itu semua tayangan tentang produk-produk fikih perempuan itu saya betul-betul, karena saya punya anak perempuan, istri saya perempuan pasti. Jadi saya harus menghormati kalangan perempuan lewat produk-produk fikih, bahwa Allah menciptakan kalian itu atas kehendaknya. Ya, paham ya? Wes, rampung. Anak-anakku sekalian, salah satu yang menjadi persoalan hari ini, saya memang mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa halus, bisanya bahasa kasar Surabayaan. Makanya saya hanya bisa melucu kalau memberi materi dalam bahasa Madura. Tapi kalau bahasa Indonesia saya memang nggak bisa melucu. Jadi saya kemarin di TV saya ngomong, ceramah itu guyon boleh, tapi jangan kemudian isinya guyonan semua. Akhirnya orang itu pergi dari ceramah itu tidak ada ilmu yang membekas, yang ada itu cuma lelucon-lelucon aja. Itu sama artinya mereka itu kayak nonton Cak Lontong aja gitu. Kita memang ya humor bercanda supaya jenengan betah ya oke saja. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah sesuatu yang mungkin anak-anakku semua atau siapapun yang mungkin tidak mengetahui tentang soal sejarah Islam. Sejarah Islam ini benar-benar seperti roller coaster. Roller coaster itu yang naik turun naik itu kalau di tempat-tempat hiburan. Kita itu sejarahnya itu kalau mau berbicara tentang darahnya berlapis-lapis. Sampai yang namanya Yerusalem itu, perang di dalam Islam, baik di Yerusalem atau Baitul Maqdis yang kita kenal itu juga berdarah-darah. Dunia khilafah yang hari ini dijual oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu penuh dengan darah dan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saya sering mengungkap tentang ini dan saya juga diserang oleh saudara-saudara saya sendiri. Ngapain kamu cerita itu? Ya saya cerita itu supaya kita tidak niru hari ini. Padahal saya itu membacakan kitab-kitab tarikh. Kalau mau protes saya, ya seharusnya protes juga itu kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mas'udi, termasuk Tarikh At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Khaldun, apalagi Imam As-Suyuti, Tarikhul Hulafa. Mungkin ada yang sudah baca. Tarikhul Hulafa itu betul-betul menceritakan tentang tragedi semua. Bahkan ketika saya menceritakan soal terbunuhnya Sayyidina Utsman, bahwa yang membunuh itu melibatkan putranya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu, saya diprotes. Loh, ini sejarah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti akan pada masanya saya akan menceritakan Islam yang hebat itu pada periode apa. Ini anak-anakku bisa, yang perempuan juga bisa berkaca dari sini. Jadi ketika Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan, orang Islam itu sudah mulai berperang. Dalam konteks mau berperang, belum berperang. Kaum Ansor dan Muhajirin sudah berhadap-hadapan. Sa'ad bin Ubadah dan juga Sayyidina Umar sudah bersih tegang, hanya ingin menentukan siapa penggantinya Rasulullah setelah wafat ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar kemudian didatangi yang sedang merawat jenazahnya Rasulullah. Abu Bakar, kamu harus datang, harus keluar. Itu Umar dan Sa'ad sedang bersih tegang untuk menentukan siapa penggantinya. Kata Sayyidina Umar, harus dari kalangan Quraisy penggantinya, tidak boleh tidak. Kata Sa'ad bin Ubadah, nggak bisa, Rasulullah itu orang Quraisy, maka penguasa selanjutnya adalah saya, dari suku lokal, dari orang lokal. Bersih tegang terus, akhirnya diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar yang ditentukan sebagai penggantinya Rasulullah. Ini jalan tengah. Nah, ini konflik awal. Nanti Sa'ad bin Ubadah kabur karena tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar karena kecewa, dia kabur ke Syam. Di Syam dibunuh, dipanah oleh dua anak beracun ketika sedang kencing. Ini kitab tarikh, semua nulis.
Tapi saya diprotes ketika menceritakan itu. Mari kita ambil hikmahnya. Artinya apa? Umat Islam hanya akan bentrok, hanya akan berperang, akan saling memukul, tidak bisa bersatu ketika dia bersentuhan dengan persoalan politik. Itu hikmahnya. Ketika dia berbenturan dalam persoalan kekuasaan, maka disitulah pertikaian akan dimulai antara sesama orang Islam. Menurut Tarikhul Khulafa, Sayyidina Abu Bakar akhirnya wafat diracun. Ini supaya kita tahu aja. Lalu kemudian Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, dibunuh juga oleh seorang budak, bukan orang Islam tapi orang Majusi. Setelah itu Sayyidina Utsman dibunuh oleh siapa? Sesama orang Islam, Pak. Karena Muhammad bin Abu Bakar kecewa tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir, dan dia itu menjadi korban hoax surat palsu dari Marwan bin Hakam yang betul-betul dibuat oleh Marwan bin Hakam. Lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar yang sudah tinggal sertijab ke Mesir kembali lagi ke Madinah dan protes ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, bukan surat saya yang menganulir, saya nggak membuat surat itu. Ternyata dari hasil tulisan tangannya diketahui oleh para sahabat, ini tulisannya Marwan bin Hakam. Diminta Marwan bin Hakam untuk diadili, Sayyidina Utsman melindungi. Ini kata Tarikhul Khulafa Imam Asyuyuti. Karena melindungi Marwan bin Hakam, akhirnya Sayyidina Utsman rumahnya dikepung. Dalam riwayat lain disebut 30 hari 30 malam. Ada yang menyebut ini 40 hari 40 malam. Itu nggak penting. Tapi dia dikepung sampai Sayyidina Ali tidak tega, lalu memerintah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengambil air, untuk menyuplai air minum dan untuk wudhu kepada Sayyidina Utsman yang sedang dikepung lewat pintu depan. Sayyidina Hasan diminta untuk menjaga pintunya jangan sampai diserbu oleh umat di Madinah. Tapi kecolongan juga, lewat pintu belakang Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar melompati pagar, lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar memegang jenggotnya Sayyidina Utsman. Hai orang tua, hari ini juga habis nyawamu. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Dikatakan, saya tidak percaya kalau anak sahabat terdekat saya yang akan membunuh saya. Lalu dilepas jenggot itu, tapi kemudian Muhammad bin Abu Bakar memerintah Ammar yang orang Mesir, habisi dia. Ini rinci diterangkan dalam kitab sejarah. Karena apa, Pak? Lagi-lagi soal kekuasaan, Pak. Karena hanya jabatan gubernur tidak jadi diambil oleh Muhammad bin Abu Bakar. Lagi-lagi soal politik. Ini yang selalu menjadi masalah di antara kita semua. Makanya kemudian saya termasuk yang tidak setuju dulu. Meskipun saya masih di Amerika ketika itu, saya kepemimpinan Presiden Gus Dur, Allah yarham, saya ada di Amerika, saya tidak merasakan itu. Tapi ketika ada wacana pembentukan partai, ini mohon maaf, di luar konteks politik, saya tidak setuju. Mending NU itu tetap menjadi NU. Karena ketika ada asupan politik ke dalam NU, maka siap-siap saja ada perpecahan di dalamnya. Dan menurut saya itu betul, bukan berarti saya menyalahkan Gus Dur, tapi Gus Dur dalam posisi ketika NU itu sudah terbantai puluhan tahun oleh rezim Soeharto ketika itu. Artinya politik harus menjadi cantolan supaya menjadi cangkangnya NU ketika berbicara tentang kekuasaan. Tapi memang sejarah membuktikan itu. Lalu terjadi apa? Sayyidina Ali apalagi ini dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, Said bin Bakar dan segala macam. Ini adalah sebuah konflik yang luar biasa. Belum ketika masa Sayyidina Utsman, ada perang Jamal. Setelah itu ada perang Siffin pada masanya Sayyidina Ali. Pada zaman Yazid bin Muawiyah ada perang Hurrah. Korban sesama orang Islam dalam perang antar kekuasaan ini kurang lebih sekitar 2,3 juta orang terbunuh. Yang ngebunuh siapa? Orang Islam. Gara-gara apa? Politik semua. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah Andalusia, sampai ke zaman Mamluk,
sampai ke zaman Safawiyah, sampai ke zaman Al-Utsmaniyah. Ini perang-perang politik semua, Pak. Hari ini yang didengung-dengungkan dan diagung-agungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, Konstantinopel yang tadi punyanya bangsa Romawi akhirnya bisa direbut dan bisa diislamkan. Tapi ini kan sebenarnya perluasan kekuasaan saja, Pak. Politik-politik juga. Dan apa yang terjadi? Produk politik atas nama agama ini. Yang terjadi adalah 600 tahun Muawiyah berkuasa di Eropa, Pak. Mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di pinggiran Prancis itu dikuasai orang Islam, Pak. Sampai yang namanya Madeira hari ini di Portugal itu dikuasai orang Islam. Sampai ke Sisilia, Palermo, Malta, Pulau Kreta, Siprus. Ini adalah tempat-tempat yang sudah saya datangi semua dan situs Islam masih terjaga sebenarnya, Pak. Cuma bedanya sudah menjadi gereja semua, Pak. Makanya kalau kita lihat ya di gambar-gambar, di video-video, gereja di Italia, di Spanyol, itu semua itu masih ada menaranya. Itu dulu tempat adzan, sekarang itu udah jadi lonceng. Karena direbut menjadi gereja semua. 600 tahun, Pak, lebih dari 7 turunan orang Islam menguasai Eropa. Tapi apa yang terjadi? Karena kekuasaan juga pada akhirnya runtuh dan tidak menyisakan apapun. Yang disisakan apa? Istana-istana raja yang sekarang jadi museum. Mungkin yang udah pernah ke Eropa, masjid-masjid yang kemudian menjadi gereja. Orang-orang Islam dibaptis sambil memeluk Al-Quran, Al-Qurannya dirampas lalu dibakar di Plaza de Granada namanya. Ulama-ulama yang menolak untuk dibaptis menjadi Katolik dibakar di pinggiran sungai Guadalquivir namanya di Spanyol. Ribuan orang Islam yang dibantai di situ. Karena apa? Karena penyebaran Islamnya lewat politik, Pak. Kalau penyebaran Islam itu lewat politik, maka nanti akan tumbang, keislamannya juga akan tumbang dan kemudian berganti kepada keimanan para penakluk berikutnya. Ini yang tidak pernah dipahami oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi itu sama semua itu. Satu paket itu. Nah, ini yang tidak pernah tergambarkan adik-adik sekalian. Makanya saya berharap dari cerita saya ini kalian lebih tekun juga selain fikih buat perempuan atau adik anakku yang laki-laki, belajarlah kitab tarikh supaya kalian bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu.